Perkenalkan, saya Lukulumin Febriansyah. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai proposal itu sendiri dan apa itu proposal kegiatan. Pada dasarnya, proposal merupakan sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Namun, kata proposal ini lebih sering digunakan daripada ketiga kata tersebut. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something such as a plan or suggestion that is presented to a person or group of people to consider, atau the act of presenting a plan, suggestion, etc. to a person of group or group of people. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Dan mengenai apa itu proposal kegiatan merupakan dokumen yang ditulis secara rinci untuk menjelaskan rencana atau usulan suatu kegiatan atau juga proyek-proyek yang akan dilakukan. Dalam proses proposal ini juga mencakup aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut, seperti tujuan, metode, anggaran, sumber daya, dan jadwal waktu, juga manfaat yang diharapkan. Tujuan utama dari proposal kegiatan ini yaitu satu, untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan seperti penyandang dana, mitra, atau otoritas yang berwenang tentang pentingnya dan layaknya kegiatan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya proposal kegiatan. 1. Merencanakan dengan struktur. Maksudnya, proposal kegiatan membantu dalam perencanaan yang terstruktur. 2. Pemahaman bersama. Proposal kegiatan membantu untuk menghindari kebingungan di kemudian hari dan membantu memastikan bahwa semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Yang terakhir, ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Proposal ini menjelaskan mengenai membantu dalam merencanakan penggunaan sumber daya dengan efisien dan efektif. Mengukur keberhasilan. Proposal kegiatan membantu dalam meningkatkan perencanaan kegiatan di masa depan. Pendanaan dan dukungan. Proposal kegiatan dapat meningkatkan donatur, sponsor, atau lembaga keuangan tentang nilai dan potensi keberhasilan dari kegiatan yang diusulkan. Pemberian izin persetujuan. Proposal kegiatan memberikan pihak yang berwenang gambaran yang jelas tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana yang akan dilakukan. Menghindari kendala dan risiko. Proposal kegiatan memiliki kesempatan untuk meningkatkan tindakan mitigasi atau perbaikan sebelum masalah menjadi lebih serius. Meningkatkan komunikasi. Proposal kegiatan membantu menghindari kesalahan dan memastikan bahwa semua orang memiliki pandangan yang tentang apa yang akan terjadi. Meningkatkan profesionalitas. Proses kegiatan menciptakan pada pasif pada pemangku kepentingan. Struktur dari teks proposal kegiatan ini yaitu 1. Memberikan latar belakang penulisan yang akan dilaksanakan, permasalahannya yang akan diteliti, gambar tentang tujuan pentingnya masalah itu diteliti, dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, tata laksana kegiatan. Tahap tata laksana kegiatan adalah tahap yang menjanjikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Yang terakhir, penutup. Tahap penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diuraikan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan suatu seperti yang direncanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Heluzan Hafiz dengan NIM 230500965. Di sini saya akan menjelaskan di bagian saya, yaitu langkah-langkah membuat proposal kegiatan. Yang pertama, tentukan tujuan utama. Nah, di tujuan utama ini identifikasi dulu tujuan utama dari kegiatan yang akan Anda merencanakan. Yang kedua, pahami konteksnya.
Maksudnya tuh mengerti konteks atau latar belakang kegiatan adalah kunci untuk mengembangkan rencana yang sesuai dan efektif. Yang ketiga, identifikasi langkah-langkah. Maksudnya tuh pecah tujuan utama menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terukur. Yang keempat, buat jadwal waktu. Nah, maksudnya tuh tetapkan waktu yang diperlukan untuk setiap langkah. Yang kelima, alokasi sumber daya. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Yang keenam, penanggung jawab atau ketua setiap job desk. Nah, jadi tugasnya tuh atur siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah. Pastikan bahwa tugas dan tanggung jawab jelas dan terdistribusi dengan baik dengan sesuai keahlian dan peran masing-masing individu. Yang ketujuh, identifikasi risiko. Yang dimaksudnya itu kenali potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan. Lakukan analisis risiko dan pikirkan rencana cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Nah, yang kedelapan itu koordinasi dan komunikasi. Pastikan semua orang yang terlibat dalam kegiatan memiliki pemahaman yang jelas tentang rencana tersebut. Lakukan komunikasi yang efektif dan tetap terbuka untuk masukan dan pertanyaan. Yang kesembilan, pantau dan evaluasi. Nah, di sini tuh selama pelaksanaan, pantau perkembangan dan kegiatan sesuai dengan rencana. Catat perkembangan, kemajuan, dan hambatan yang muncul. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana tetap relevan dan efektif. Yang ke-10, penyesuaian. Terkadang perubahan atau tantangan tak terduga mungkin terjadi. Nah, ketika hal ini terjadi, siapkan diri untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana. Fleksibilitas adalah kunci dalam menghadapi perubahan situasi. Nah, yang ke-11, pencapaian dan pelaporan. Setelah kegiatan selesai, tinjau apakah tujuan utama telah tercapai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya proposal kegiatan. Pentingnya menyusun anggaran biaya yang realistis. Yang pertama, dan cara menyusun anggaran biaya yang realistis memiliki dampak besar pada kesuksesan sebuah proyek atau kegiatan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa anggaran biaya yang realistis penting. Pertama, pengelolaan sumber daya. Nah, di sini anggaran yang realistis membantu Anda mengelola sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan yang lebih efisien. Anda dapat mengolokasikan sumber daya dengan bijak sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, yang kedua itu perencanaan yang lebih baik. Anggaran yang akurat membantu Anda merencanakan langkah-langkah dan tahapan proyek ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap perkembangan proyek. Yang ketiga, mengatasi kendala. Dengan anggaran yang realistis, Anda dapat mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mungkin muncul lebih awal. Anda bisa mempersiapkan rencana cadangan dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang keempat, pertanggungjawaban. Anggaran yang disusun dengan cermat membantu dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak-pihak berkepentingan seperti sponsor, donor, atau pihak yang mengawasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen-komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran biaya. Beberapa komponen penting yang perlu dipertimbangkan adalah biaya langsung, biaya tidak langsung atau overhead, biaya tetap dan variabel, biaya modal, biaya personil, biaya pemasaran dan promosi, biaya risiko dan cadangan, biaya penelitian dan pengembangan biaya. Manfaat dari proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dikerjakan. Proposal akan memandu arah yang akan dituju.
oleh kegiatan itu. Kegiatan mungkin saja dapat dilakukan tanpa diawali dengan proposal, tetapi hasil kegiatan itu tidak dapat diukur dan arah yang dituju tidak jelas. Dengan demikian, proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari penelitian atau kegiatan yang dirancang. Dari proposal dapat diketahui apakah kegiatan yang akan dilakukan terencana dan terukur dengan baik atau tidak. Menganalisa pihak yang diberi proposal kegiatan. Proposal tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait yang akan menerima proposal itu. Pihak-pihak itu adalah pembimbing, penyelenggara, sponsor, pejabat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Semua pihak itu harus menjadi pertimbangan dalam membuat proposal kegiatan. Pada konteks ini, proposal kepentingan di atas dapat Anda ajukan berkenaan dengan bagaimana proposal itu dibuat, agar memenuhi harapan pihak-pihak dan para pemangku kepentingan, sehingga proposal Anda disetujui untuk direalisasikan. Kesimpulannya adalah pertimbangan memiliki rencana yang terperinci dan realistis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan merencanakan kegiatan secara hati-hati dan menyusun anggaran biaya yang tepat. Dalam keseluruhan, merencanakan kegiatan dengan hati-hati, memperhatikan struktur, dan menyusun anggaran biaya yang realistis adalah langkah yang penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan perhatian terhadap detail dapat meningkatkan peluang sukses dan mengelola kegiatan dengan lebih efektif.